Semua orang bingung bagaimana cara menangani makhluk-makhluk ini. Lagi pula, makhluk ini terlalu sulit untuk dibunuh. Pertama-tama, virus dan penyakit adalah musuh abadi umat manusia. Namun, dimensi yang menyerang mereka ini secara langsung adalah dimensi wabah. Dan jelas, virus-virus ini bahkan dapat merusak logam, apalagi manusia. Di antara mereka, sekuat apapun mereka, mereka tak berani menyentuh benda-benda itu. Bagaimana mereka bisa bertarung? Namun, tepat ketika semua orang mendesah, Hong Xingyu tiba-tiba mengingatkan, "Dali, kita tidak punya solusi." Tapi kurasa ada satu orang yang tahu cara menyelesaikannya. Mendengar kata-kata Hong Xingyu, semua orang menatapnya. Hong Dali berpikir sejenak, lalu tiba-tiba matanya berbinar dan berkata, "Kakek buyut, maksudmu Dewi Kebijaksanaan?" "Istriku." "Benar." Hong Xingyu mengangguk dan berkata, "Kita tidak bisa memikirkan apapun, tapi bukan berarti dia tidak bisa. Lagi pula, identitasnya adalah..." "Hehe, aku akan pergi mencarinya sekarang." Akhir-akhir ini, Dewi Kebijaksanaan berlatih secara tertutup. Lagi pula, memulihkan kekuatannya adalah hal terpenting saat ini. Karena itu, Hong Dali sama sekali tidak menyinggung perang dimensi kepadanya. Bagi salah satu dewa tertinggi di berbagai dimensi, perang dimensi memang bukan sesuatu yang pantas dibicarakan. Tentu saja, segalanya berbeda sekarang. Dengan sangat cepat, Hong Dali memanggil Dewa Kebijaksanaan. Setelah menceritakan situasi spesifiknya, ia merenung sejenak, lalu berkata, "Dimensi wabah adalah salah satu dimensi paling berbahaya di antara semua dimensi. Apapun dimensinya, mereka akan berada dalam bahaya jika bertemu dimensi wabah selama perang dimensi. Namun, karena itu, penguasa dimensi wabah juga paling tidak disukai oleh para dewa lainnya. Oleh karena itu, jika kita ingin mengalahkan dimensi wabah, cara termudah adalah dengan mengeluarkan perintah pengejaran dimensi dan memberitahu para penguasa dimensi lainnya bahwa dimensi wabah terhubung dengan dimensi kita. Kurasa dengan cara ini kita bisa memanggil para dewa untuk membantu." Namun, dia tidak mengucapkan kata-kata selanjutnya, tetapi semua orang mengerti bahwa ini pada dasarnya memanfaatkan harimau untuk mengusir serigala. Setelah menyingkirkan para penyerbu dari dimensi wabah, mereka mungkin harus berhadapan dengan berbagai dewa dari dimensi lain. "Dali, kenapa kita tidak bertahan sedikit lagi?" Tang Muxin mengerti maksud Dewi Kebijaksanaan dan berkata, "Tidak masalah bagi para master dimensi itu untuk datang ke sini, tetapi jika mereka tahu tentang masalah Suster Yalin, sulit untuk memastikan bahwa mereka tidak akan punya ide tentangnya." Semua orang mengangguk. Jika para master dimensi itu ingin mendapatkan esensi ilahi Dewi Kebijaksanaan setelah menyelesaikan invasi dimensi wabah, konsekuensinya akan sulit diprediksi. Oracle sudah membocorkan berita ini. Jika jumlah master dimensi yang mengetahui hal ini bertambah. Sebaliknya, kupikir ini kesempatan bagus. Hong Dali menyentuh dagunya dan berkata, "Coba pikirkan. Jika kita tidak meminta bantuan para dewa dari dimensi lain, tetap akan ada dewa yang datang ke sini untuk mencari masalah kita. Kalau begitu, lebih baik kita membuat masalah ini lebih rumit. Misalnya, apa yang akan dilakukan para dewa itu ketika mereka tahu tentang materi Yalin setelah mereka menyingkirkan master dimensi dari dimensi wabah?" Semua orang berpikir sejenak, lalu berkata serempak, "Datanglah untuk merebut esensi ilahi." "Ya, benar." Hong Dali menyeringai dan berkata, "Tapi istriku hanya punya satu esensi ilahi, dan ada begitu banyak, yang mana yang harus mendapatkannya?" Kali ini, semua orang mengerti. Mereka akan bertarung satu sama lain. "Hehe, benar juga." Hong Dali mengangkat alisnya dan berkata, "Saat itu, aku akan membawa Yalin dan yang lainnya ke dimensi kenikmatan untuk berlibur. Mereka bisa bertarung sesuka hati, hahaha." Dimensi kenikmatan. Itu adalah dimensi aman yang diciptakan oleh iblis sendiri, bahkan Dewi Kebijaksanaan pun tak dapat menemukan tempat itu saat ia masih memiliki kekuatannya. Hong Dali sama sekali tak takut para master dimensi itu akan dapat menemukannya. "Ide bagus." Tang Muxin menepuk bahu Hong Dali dengan keras dan berkata, "Dali, hehe, kamu memang brilian. Kita akan melakukannya seperti katamu." Tang Zhen bertanya, "Lalu, Nona Yalin, bagaimana kita bisa menghubungi master dimensi lainnya?" "Lakdanat seharusnya memiliki komunikator dimensi." Dewi Kebijaksanaan berkata dengan lembut, "Namun, Letnan Jenderal Lei Ze perlu mencapai ini. Hubungi orang-orangmu di sana dan cobalah menghubungi para oracle dari dimensi lain. Oh ya, bawa tokenku. Kalau tidak, mereka mungkin tidak mau membantu." Setelah berkata demikian, ia melepaskan sebuah cincin bening dari tangannya dan memberikannya kepada Lei Ze. Nilai kepemilikan Dewi Kebijaksanaan tentu saja tidak perlu dijelaskan. Suara Letnan Jenderal Lei Ze bergetar ketika ia berkata, "Dewi, kau sungguh sangat percaya padaku." Ngomong-ngomong, siapapun yang menghadapi situasi seperti itu mungkin akan bersikap seperti itu. "Pergilah sekarang." Dewi Kebijaksanaan tersenyum dan berkata, "Kita semua berada di perahu yang sama. Aku percaya padamu."
Selama bulan keempat setelah dibukanya pintu dimensi, ketika pasukan dari Shenglong Astral hampir tak mampu bertahan lagi, di dekat pintu dimensi, total lebih dari 300 pintu ruang terbuka. Dan dari pintu-pintu ruang tersebut, lebih dari 300 dewa dari berbagai dimensi perlahan-lahan keluar. Di antara para dewa ini, salah satunya tingginya ratusan ribu meter, seluruh tubuhnya terbakar, ia memegang palu besar berwarna oranye, dan kakinya seperti pusaran. Dewi Kebijaksanaan berkata, Dewa Api Lati Rhodes. Api neraka, inilah penguasa dimensi dari dimensi elemental. Ada juga seseorang yang sepenuhnya diselimuti pusaran air. Di tempat ia lewat, semua virus wabah lenyap hanya dengan bersentuhan dengannya. Master dimensi ini memegang pedang raksasa berkilat listrik di tangannya, yang panjangnya 100.000 meter. Dewi Kebijaksanaan berkata, ini adalah dewa elemen angin, dan dilucus. Badai. Seperti api neraka, keduanya adalah dewa yang lahir di benua Esolil, dan mereka berdua mengenal ayahku. Kemudian, ratusan dewa muncul di belakang mereka. Dewi Kebijaksanaan memperkenalkan mereka satu persatu. Penguasa elemental air Zeman Potas, Tidestrider, penguasa elemental tanah Drentias, gempa bumi, Dewi Kehidupan Gortsensvagi, Dewa Matahari Oringskri. Banyak dari mereka yang pernah kulihat sebelumnya. Hubungan mereka denganku tidak buruk. Lihatlah nama-nama mereka, betapa mengesankannya mereka. Hong Dali mengajukan pertanyaan krusial, lalu, apakah mereka bisa diandalkan? Tidak akan seru kalau tiba-tiba mereka menyerang kita. Mereka yang sedikit ini adalah teman-temanku, seharusnya tidak masalah. Tapi untuk yang lainnya, sulit dikatakan. Dewi Kebijaksanaan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, ada beberapa hal yang mereka inginkan, tetapi esensi ilahi adalah salah satunya. Orang-orang yang kupanggil mungkin bisa diandalkan, tetapi yang lain mungkin menjadi musuh kita kapan saja. Hati-hati. Ya, aku sudah tidak terlalu peduli sekarang. Hong Dali tersenyum dan berkata, jangan repot-repot. Semuanya, ingat saja. Jangan pernah meninggalkanku. Kita harus siap lari, hehe. Dimensi kenikmatan. Di masa ketika Dewi Kebijaksanaan berada di titik terlemahnya, dimensi kenikmatan adalah satu-satunya jaminan mereka untuk bertahan hidup. Dan tepat saat Hong Dali mengatakan ini, para dewa sudah mulai menyerang. Tanpa batasan medan gaya kompresi atribut, kekuatan para master dimensi dan dewa ini akhirnya muncul di depan mata Hong Dali dan rakyatnya untuk pertama kalinya. Bab 1312. Master Wabah. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa para dewa dan master dimensi ini memiliki kekuatan yang melampaui imajinasi manusia. Sebelumnya, karena Dewi Kebijaksanaan ingin menyelamatkan nyawa Hong Dali, ia tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengekstrak sistem. Bahkan, ia hanya menggunakan 1/10.000 atau bahkan 1/1.000.000 dari kekuatannya saat itu. Dan sekarang, ketika para dewa ini benar-benar menyerang, Hong Dali dan yang lainnya akhirnya mengerti betapa kuatnya mereka sebenarnya. Seluruh area di sekitar lubang cacing adalah medan perang para master dimensi dan para dewa. Lady Rhodes. Helvire mengayunkan palu raksasanya dan seluruh ruang dilalap api. Api itu berukuran ratusan ribu kilometer, seolah-olah sebuah bintang kecil. Panas tinggi yang terpancar darinya membunuh semua virus dalam radius jutaan kilometer. Sang penguasa elemen angin memanggil badai angin yang dahsyat dengan ayunan pedangnya, menyebabkan area ratusan ribu kilometer di sekitarnya diselimuti turbulensi dahsyat. Tak seorang pun bisa mendekatinya. Dan ini hanya kekuatan level master dimensi. Adapun para dewa, meskipun Dewi Kehidupan, Gortsensvagi, berukuran sangat kecil, hampir sama dengan Dewi Kebijaksanaan, kekuatannya luar biasa kuat. Ia menangkupkan kedua tangannya, memejamkan mata, dan berdoa. Kemudian, sebuah benua besar yang dipenuhi kehidupan pun muncul. Kemudian, sebuah pohon raksasa berdiameter ratusan ribu kilometer tumbuh dengan kecepatan luar biasa. Pohon raksasa itu berakar di angkasa, daunnya hijau lebat, dan seluruh pohon memancarkan napas kehidupan. Virus wabah apapun akan langsung mati total ketika bersentuhan dengan napas kehidupan pohon raksasa itu. Kemudian, virus itu akan menjadi makanan bagi pohon itu. Dan ini baru beberapa dewa yang lebih terkenal. Di belakang mereka, ada ratusan dewa yang menggunakan kekuatan mereka dan juga membunuh virus itu. Untuk sesaat, seluruh ruang di sekitar pintu dimensi menjadi medan perang mereka. Wow! Hong Dali memandangi gambar-gambar yang diproyeksikan dalam proyeksi holografik dan benar-benar tercengang. Ia memandangi gambar-gambar itu, lalu menatap Dewi Kebijaksanaan, lalu kembali menatap gambar itu lagi, lalu kembali menatap Dewi Kebijaksanaan lagi, lalu akhirnya bertanya, istriku, kau berada di level yang sama dengan mereka terakhir kali. Semua orang yang hadir memandang Dewi Kebijaksanaan seolah-olah melihat hantu. Karena mereka tidak dapat membayangkan bahwa wanita mungil yang duduk di samping mereka, wanita sempurna yang sedikit mesra dengan Hong Dali, sebenarnya adalah dewa yang setingkat dengan mereka yang ada dalam gambar. Ini benar-benar seperti mimpi, bukan?
Terutama Lan Ruoxi, dia telah memanggil Dewi Kebijaksanaan sebagai menantu perempuan selama ini, dan Dewi Kebijaksanaan juga tidak keberatan. Sebenarnya, Dewi Kebijaksanaan tersenyum lembut dan berkata, kalau dulu, aku sedikit lebih kuat dari mereka. Saat mengatakannya, ia sedikit malu, tetapi tak seorang pun yang hadir berani tertawa terbahak-bahak. Dengar itu, dia bahkan lebih kuat dari para dewa itu. Sudah berakhir. Hong Dali menatap dengan bingung, dan reaksi pertamanya adalah berkata, lain kali aku akan ditindas oleh istriku sendiri, hiks hiks hiks. Semua orang ingin meninjunya, dia bertingkah kurang ajar setelah mendapatkan keuntungan sebesar itu, bukan? Tang Zhen menghela napas dan berkata, sepertinya aku hanya setara dengan master dimensi itu saat itu karena medan penekan atribut. Kalau tidak, aku akan tetap berada satu tingkat di bawah mereka. Ia sedikit putus asa saat mengatakan ini. Kakak, kau sudah sangat kuat, oke. Hong Dali menghela napas dan berkata, kau hanya manusia biasa. Mampu mencapai tingkat yang setara dengan master dimensi, meskipun itu karena kau punya kelebihan, itu sudah sangat hebat, oke. Seharusnya kau sudah sangat puas dengan dirimu sendiri. Benar. Dewi Kebijaksanaan pun tersenyum dan berkata, Tuan Tang Zhen sudah menjadi manusia paling luar biasa di alam semesta karena mampu mencapai tingkat kekuatan seperti itu meski terlahir sebagai manusia biasa. Setidaknya, aku belum pernah bertemu orang lain yang berbakat seperti Tuan Tang Zhen. Yup, Tang Zhen akhirnya merasa lebih nyaman setelah pujian Dewi Kebijaksanaan. Dalam proyeksi, badai virus yang datang dari dimensi wabah mereda dengan kecepatan yang terlihat. Namun, saat ini, virus-virus tersebut jelas telah menerima semacam instruksi dan bergabung bersama, lalu menghindari para master dan dewa dimensi, langsung menyerang pesawat ruang angkasa. Sang guru wabah datang. Dewi Kebijaksanaan mengerutkan kening. Mereka yang baru saja dihancurkan hanyalah antek-antek, yang paling sulit dihadapi adalah sang guru wabah. Memang, virus-virus tersebut praktis langsung menyerbu ke dalam pesawat antariksa. Ketika digabungkan, kemampuan bertahan hidup mereka jelas meningkat, sementara efektivitas serangan dari pesawat antariksa tersebut sangat berkurang. Akibatnya, dalam waktu kurang dari 3 menit, lebih dari 5.000 pesawat antariksa terinfeksi. Pesawat antariksa yang terinfeksi itu bagaikan bola salju yang dipanaskan dalam oven, larut dengan cepat, lalu menyatu kembali. Seluruh prosesnya sangat cepat. Para master dimensi dan dewa lainnya jelas juga takut pada master wabah dan tidak ikut campur dalam proses ini, hanya menonton dari jauh. Sekitar 1 jam kemudian, lebih dari 5.000 pembawa ruang angkasa akhirnya menyatu menjadi satu bentuk kehidupan metalik super besar. Itu adalah bola logam raksasa dengan diameter sekitar 150.000 kilometer atau lebih. Ia memiliki duri dan mulut di sekujur tubuhnya, serta ratusan ribu tentakel yang panjangnya lebih dari 100.000 kilometer. Penampakan Plague Master yang sebenarnya membuat mereka yang melihatnya menjadi mati rasa, tidak sendirian dalam melawannya. Bahkan Tang Muxin dan yang lainnya pun menoleh saat melihat ini. Lin Yanwei memang sedang hamil, dan ketika melihat ini, ia langsung muntah. Dan dalam proyeksi itu, Plague Master benar-benar berbicara, meskipun dia berada di luar angkasa dan suara tidak seharusnya ditransmisikan. Kalian benar-benar bekerja sama melawanku, ini sungguh mengejutkan. Kata Master Wabah, tapi aku penasaran sekali, bagaimana kalian semua bisa bekerja sama. Esensi ilahi Dewi Kebijaksanaan telah disegel, apa kalian tidak tahu ini? Begitu dia mengatakan ini, Hong Dali dan yang lainnya langsung tahu bahwa Master Dimensi yang dihubungi Oracle adalah Master Wabah. Bajingan ini, dari semua orang yang bisa dia pilih, dia harus memilih Wabah. Bab 1313. Jatuh. Saat ini, di luar angkasa, berbagai dewa telah mengepung Plague Master, bersiap untuk menghajarnya. Harus dikatakan bahwa Dewi Kebijaksanaan benar, sang Master Wabah memang sangat tidak disukai. Ini bukan kejutan. Manusia bisa berteman dengan orc dan robot, bahkan makhluk elemental, tetapi belum pernah ada kasus manusia berteman dengan virus. Sesekali, hal ini terjadi dengan zombie yang kita semua kenal, dan tentu saja, manusia yang menjadi zombie harus dimusnahkan. Esensi ilahi putri kami bukanlah sesuatu yang bisa didambakan oleh orang menjijikkan sepertimu. Lady Rhodes, sang elemental api, mengayunkan palunya. Suaranya bergema bahkan menembus angkasa. Demi kau seorang master dimensi seperti kami bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Cepat dan enyahlah dari dimensi ini. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena tidak menunjukkan belas kasihan. Para dewa Esolil lainnya pun mengeratkan cengkeraman pada senjata mereka. Sebenarnya, tidak aneh jika begitu banyak dewa lahir di benua ini. Hal ini sebenarnya sangat normal, benua ini sangat unik, merupakan salah satu planet paling awal di dimensi tak terbatas yang memiliki makhluk intelektual yang lahir di dalamnya. Setelah miliaran tahun berevolusi, wajar jika makhluk-makhluk ini menjadi sangat kuat. Karena itu, nada bicara mereka dipenuhi dengan kebanggaan yang tak terhingga.
Lebih penting lagi, mereka semua akan bekerja sama dan sangat ramah kepada para dewa yang lahir di benua mereka juga. Hahaha, terus kenapa? Aku janji nggak akan nyerang lagi. Tapi, sang ahli wabah mendengus dan berkata, Dewi Kebijaksanaan adalah salah satu dewa tertinggi di alam semesta, esensi ilahinya punya kekuatan tak terbatas. Kalaupun aku bisa berhenti, bagaimana dengan yang lain? Para dewa dari Esolil memang sangat bersatu, tapi dewa-dewa yang lain mungkin nggak peduli sama kalian. Saat ia berbicara sampai di titik ini, tubuhnya langsung menghilang, meninggalkan kata-kata, hahaha, kalian bersenang-senanglah. Aku akan bergerak dulu. Sampai jumpa. Setelah dia mengatakan hal itu, dia segera menghilang. Hong Dali dan yang lainnya menyaksikan ini dari proyeksi holografik. Melihat ini, Hong Dali tiba-tiba langsung memanggil pintu dimensi dan berkata, oh tidak. Semuanya, cepat, masuk sekarang. Yang lain penasaran dengan tindakannya, tetapi mereka tahu bahwa dia selalu sangat cerdas dan tentu saja punya alasan untuk melakukan ini. Oleh karena itu, yang lebih lemah di antara mereka langsung memasuki pintu dimensi tanpa sepatah kata pun, sementara Tang Zhen, Jiang Xili, Hong Xingyu, dan yang lebih kuat melindungi tempat persembunyian mereka, mencegah kecelakaan terjadi. Mereka sudah merencanakan sebelumnya, jadi retret berjalan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 2 menit, sebagian besar anggota penting keluarga Hong sudah masuk, dan hanya Tang Zhen dan beberapa orang kuat lainnya yang berjaga di luar. Namun, tepat pada saat ini, ruang di atas bintang penjara terdistorsi, dan langit tertutup oleh awan gelap yang berputar-putar. Kemudian, seberkas cahaya bersinar dari balik awan gelap, dan dengan sangat cepat, seorang pria dengan 3 pasang sayap perlahan turun. Pria itu mengenakan gaun kasa putih, mengenakan legging tali emas sederhana di kakinya, dan memegang pedang panjang di tangannya. Halo semuanya. Lama tak berjumpa. Hehe, Nona Dewi juga ada di sini, sepertinya aku tepat waktu. Itu sebenarnya adalah master dimensi dari dimensi ini. Tapi kali ini, sayapnya berbeda. Sebelumnya, sayapnya berwarna emas, tapi sekarang berubah menjadi hitam. Dia terjatuh. Dewi Kebijaksanaan menatapnya dengan dingin dan berkata dengan suara berat, Kyle, kau benar-benar mengkhianatiku. Hahaha. Lalu, tepat pada saat itu, terdengar tawa yang sangat buruk dan seorang pria gemuk setinggi beberapa meter perlahan muncul di hadapan mereka. Dewi yang terhormat, Oracle Lakdanat datang untuk melapor kepadamu, hahaha. Oracle Lakdanat. Melihat orang ini muncul, Hong Dali langsung mengerti segalanya. Pantas saja ia merasa sedikit gelisah barusan. Setelah dipikir-pikir, sumber kegelisahannya adalah Oracle dan penguasa dimensi-dimensi ini. Di medan perang di Shenglong Astral, begitu banyak master dimensi dan dewa datang, tetapi manusia burung ini tidak. Ini menjelaskan mengapa dia muncul di sini sekarang. Lakdanat, sepertinya kau sengaja memberitahu Master Wabah untuk memancing para dewa lain ke sini, kan? Dewi Kebijaksanaan langsung menyadari rencananya dan berkata, orang-orang itu pasti akan berkelahi untuk memperebutkan esensi ilahiku. Lalu, kalian berdua langsung datang ke sini saat kekacauan terjadi, memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut esensi ilahi, kan? Aku hanya tidak menyangka kau akan mengkhianatiku, Kyle. Seperti yang diharapkan dari Dewi, tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Lakdanat berkata dengan bangga, kau benar, esensi ilahimu adalah salah satu esensi ilahi tertinggi di seluruh alam semesta. Selama kita mendapatkan esensi ilahimu, seluruh alam semesta berada dalam genggaman kita. Bukankah kau setuju bahwa ini godaan yang sangat berat? Hehe, bagiku, permintaanku sebenarnya sangat sederhana. Setelah kita merebut esensi ilahimu, itu sudah cukup asalkan aku bisa dihadiahi esensi ilahi tingkat master dimensi tingkat rendah. Kau tahu, bukankah ini akhir yang sempurna untuk semua orang? Mendengar ini, Hong Dali harus mengakui bahwa apa yang dikatakannya memang memiliki peluang sukses yang tinggi. Setelah mereka merebut esensi ilahi Dewi Kebijaksanaan dan Kyle berevolusi menjadi dewa tertinggi, Lakdanat tentu akan mendapatkan hadiah. Soal nyawa Hong Dali dan yang lainnya, siapa yang peduli? Di bawah perang para dewa, siapa yang peduli dengan hal sepele seperti itu? Namamu Kyle. Tang Zhen menatap Kyle yang perlahan turun dan tersenyum gembira. Kita belum menyelesaikan pertarungan terakhir. Beberapa hari ini, suasana hatiku cukup baik dan aku merasa sudah membaik. Bagaimana kalau kita lanjutkan pertarungan kita? Heh, kau memang sangat kuat. Terakhir kali, meskipun kau lebih banyak bertahan, aku memang tidak berhasil mengalahkanmu. Kyle menatap Tang Zhen dan mengangguk hambar, lalu berkata, namun, targetku kali ini bukan kau. Karena itu, aku benar-benar tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu. Sambil berkata demikian, tubuh Kyle berubah menjadi aliran cahaya dan menusuk Dewi Kebijaksanaan dengan pedangnya. Namun, meskipun ia memang kuat, ia belum mencapai level dewa. Tubuh Tang Zhen sedikit bergoyang dan muncul di belakang Kyle dalam sekejap mata, menunjuk punggungnya dengan jari.
Jari ini seakan telah menembus ruang itu sendiri. Jika Kyle terkena, ia pasti akan kehilangan kemampuan bertarungnya untuk sementara waktu. Konsekuensi perpindahan ruang itu sungguh tak bisa disepelekan. Tunggu apa lagi? Melihat bahwa dia tidak bisa menghindari Tang Zhen, Kyle langsung berteriak ke arah Lakdanat, lakukan sesuai rencana. Hahaha, mengerti. Lakdanat tertawa terbahak-bahak dan menerkam Dewi Kebijaksanaan. Situasinya kini sangat jelas. Mereka yang memiliki kekuatan tempur rendah di pihak Hong Dali telah dipindahkan ke pintu dimensi. Namun di sisi ini, Hong Dali dan yang lainnya diseret oleh Lakdanat dan Kyle, dan untuk sementara hanya bisa bertempur melawan mereka. Mustahil bagi mereka untuk lari, begitu Hong Dali memasuki pintu dimensi, pintu itu akan tertutup dan mereka yang masih di luar hanya bisa menunggu kematian. Baiklah, kau memaksaku melakukan ini. Hong Dali menatap Lakdanat dan cahaya kemasan tiba-tiba memancar dari tubuhnya. Ayolah. Karena kau ingin bertarung, mari kita bertarung sepuasnya. Bab 1314. Dewa Kejahatan turun. Transformasi Star Knight plus gear kedua. Kekuatan tempur Hong Dali saat ini telah melampaui 200 juta. Lagi pula, ini praktis pertempuran terakhir, akan bodoh jika menyimpan kekuatan apapun saat ini. Bukan hanya itu saja, kumbang Kaisar Emas yang sedang beristirahat di luar angkasa juga mengangkat kepalanya dan meraung marah. RAUNGRR. Dengan raungan ini, tubuh kumbang Kaisar Emas menyusut dengan cepat dan menjadi kurang dari 10.000 km. Setelah menyusut, kekuatan tempur kumbang Kaisar Emas tidak bertambah, melainkan berkurang. Di saat yang sama, sebagian besar energi yang tersimpan di tubuhnya ditransfer ke Hong Dali. Lagi pula, ketika bertarung di planet seperti Prison Star, kumbang Kaisar Emas tidak banyak membantu, tetapi transfer energi adalah salah satu dari sedikit kemampuan yang berguna. Tuan Muda, tangkap. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Raja Iblis Zero mulai berubah. Tubuhnya ditemukan di reruntuhan Esolil dan mengandung energi yang sangat besar. Energi itu mampu berubah menjadi apa saja. Melihat Hong Dali akan bertarung sekarang, Zero mengubah tubuhnya menjadi pedang super kuat. Pedang Iblis. Hahaha. Bagus. Menangkap pedang Iblis, Hong Dali meraung dan menyerang Lakdanat. Boom. Semburan energi yang mengerikan meletus dari titik kontak mereka dan menciptakan lubang besar di permukaan planet. Bangunan-bangunan logam di sekitarnya pun ikut terhempas oleh semburan energi ini. Kekuatannya sungguh mengerikan. Nona Dewi, hati-hati. Dewi Kebijaksanaan kesulitan melindungi dirinya sendiri. Para antek Hong Dali bertanggung jawab atas keselamatannya dan mengelilinginya, berusaha sekuat tenaga melindunginya dari ledakan energi yang dahsyat. Akan tetapi, menghadapi situasi semacam itu, Dewi Kebijaksanaan tidak takut sedikit pun dan hanya menatap kedua medan pertempuran itu dengan bibir terkatup rapat, tidak yakin apa yang sedang dipikirkannya. Hahaha, Hong Dali, kau memang cukup cakap. Lakdanat tertawa terbahak-bahak. Meskipun ia tampak seperti orang gendut, bagaimanapun juga ia adalah seorang oracle. Ada batas seberapa lemahnya ia. Saat bertarung melawan Hong Dali, ia sama sekali tidak kalah. Kau benar-benar berani menjelek-jelekkan istriku, aku akan bertarung sampai mati bersamamu. Hong Dali sama sekali tidak tenang. Dengan pedang iblis di tangannya dan cahaya keemasan yang mengalir di sekujur tubuhnya, kekuatan tempurnya telah mencapai level master dimensi tanpa batas. Meskipun Lakdanat memang sangat kuat, saat menghadapi Hong Dali yang sedang mempertaruhkan nyawanya, untuk sesaat, Lakdanat tak berdaya dan hanya bisa menghindar. Dali. Melihat ini, Dewi Kebijaksanaan mengepalkan tangannya erat-erat. Ia sangat khawatir sekarang. Ia tidak merasakan hal ini terakhir kali, tetapi melihat Hong berjuang mati-matian untuk melindunginya, tindakan ini menyentuh hatinya. Hakikat keilahiannya tersegel dan dapat dicuri kapan saja. Musuh-musuh mereka luar biasa kuat, Sang Master Dimensi Kyle dan Sang Oracle Lakdanat. Lagi pula, dengan perhitungan Dewi Kebijaksanaan, mereka mungkin masih punya sekutu. Dengan kata lain, dirinya saat ini tidak bisa disebut sebagai dewa, melainkan bencana. Selama dia masih hidup, pertempuran tidak akan berakhir. Namun, Hong Dali dan seluruh keluarga serta teman-temannya tidak menyimpan dendam. Mereka semua hanya memikirkan satu hal, bertarung dengan nyawa demi Tuan Muda. Bahkan jika mereka harus mengorbankan nyawa untuk melakukannya. Inikah yang disebut emosi manusia? Dewi Kebijaksanaan menatap mereka yang terus-menerus bertengkar dan bergumam, sangat tulus dan juga sangat hangat. Ia sangat tersentuh. Baginya, orang-orang yang berinteraksi dengannya praktis adalah dewa-dewa tingkat tertinggi. Namun, di antara para dewa, jarang ada perasaan tulus di antara mereka. Mereka telah hidup terlalu lama, begitu lamanya sehingga emosi mereka menjadi mati rasa. Boom! Tepat saat ia memikirkan hal ini, Lakdanat dan Hong Dali kembali beradu. Lakdanat melayang di langit dan berteriak, "Hei, tunggu apa lagi? Cepat keluar. Kalau tidak, rencana kita akan gagal. Dasar sampah tak berguna,
kau bahkan tak sanggup menghadapi orang pilihan iblis. Sebuah suara berat dan menyeramkan terdengar dari langit. Kemudian, pusaran gelap terbentuk, dan kilat yang tak terhitung jumlahnya menyambar, mengguncang tanah seolah-olah kiamat telah tiba. Tak lama kemudian, seseorang turun. Sosok itu adalah dewa bersirah hitam. Ia memegang tombak dan penampilannya sungguh tampan. Setelah kemunculannya, udara di Prison Star pun terasa lengket. Dewa kejahatan, Rian Saremesdios. Setelah melihatnya, alis Dewi kebijaksanaan yang berkerut akhirnya mengendur. Seperti dugaanku, kau datang. Aku tahu sebagai sekutu Sunluro di Nelakusta, kau tak akan melewatkan kesempatan ini. Dewa kejahatan, Rian Saremesdios. Dia adalah sekutu Dewa Iblis Sunluro di Nelakusta, dan mereka berdua telah bersahabat sejak zaman dahulu. Sekarang setelah esensi ilahi Dewi kebijaksanaan tersegel, bagaimana mungkin dia tidak muncul? Hehe, putri, kau selalu pintar. Dewa kejahatan tertawa dan Lakdanat bergegas ke sisinya, mengambil pujian untuk dirinya sendiri. Yang mulia, semuanya berjalan sesuai rencana, apakah misiku sudah selesai? Kyle terkejut dan berkata dengan marah, Lakdanat, kau benar-benar berkolusi dengan dewa kejahatan di belakangku. Hehehehe. Lakdanat tertawa bangga dan berkata, tentu saja. Dasar bodoh, aku tahu kekuatanmu paling setara dengan Tang Zhen. Apa kau pikir kita akan berhasil jika aku mengandalkanmu untuk merebut esensi ilahi? Karena itu, aku menghubungi Master Wabah untuk mengalihkan daya tembak dan menghubungimu untuk memimpin pertarungan. Tapi protagonis sebenarnya adalah dewa kejahatan, hahaha. Lakdanat, kau mengkhianatiku. Kyle sangat marah dan bahkan tidak peduli lagi pada Tang Zhen, menyerang Lakdanat. Namun, saat dia baru setengah jalan, dewa kejahatan mengangkat tombaknya dan langsung menusuk tubuh Kyle. Kau sudah kehilangan kegunaanmu. Maafkan aku. Dewa jahat tertawa dan melepaskan semburan kekuatan ilahinya, menghancurkan tubuh Kyle sepenuhnya. Dewa jahat berkata dengan lembut, selamat tinggal, bodoh. Perubahan situasi ini membuat semua orang tercengang. Namun, tanpa diduga, setelah membunuh Kyle dengan satu gerakan, dewa kejahatan mengarahkan tombaknya dan menusuk tubuh Lakdanat. Yang mulia, kau. Lakdanat tak percaya. Sekutunya ternyata membunuhnya. Bagaimana mungkin? Dewa kejahatan adalah dewa. Bagaimana mungkin dewa kejahatan mengingkari janjinya? Bab 1315. Biarkan abu tetap menjadi abu. Hehe, apa kau benar-benar berpikir aku akan sependapat dengan pengkhianat sepertimu? Dewa kejahatan tersenyum hambar dan berkata dengan nada meremehkan, setelah sahabat lamaku keluar dari segel, hal pertama yang dia lakukan adalah mencariku dan menceritakan seluruh rencananya. Kalau tidak, kau pikir aku akan bergabung dengan kekacauan ini tanpa imbalan? Esensi ilahi. Apa arti esensi ilahi bagiku? Mendengar ini, semua orang tercengang. Mulut Hong Dali terbuka lebar, bahkan ia bisa menelan sebutir telur utuh. Titik balik ini agak tiba-tiba, pikiranku tidak bisa berputar. Pertama, Lakdanat menghubungi Master Wabah untuk mengalihkan serangan. Lalu, ia menghubungi Kyle untuk menyelinap ke arah kami. Namun pada akhirnya, orang yang terakhir dihubunginya ternyata adalah dewa jahat. Namun, peristiwa selanjutnya tampaknya tidak benar. Setelah dewa jahat muncul, ia membunuh Kyle terlebih dahulu, lalu membunuh Lakdanat. Apa yang terjadi? Tujuanmu yang sebenarnya bukanlah esensi ilahiku, kan? Dewi kebijaksanaan menatap tajam dewa kejahatan dan berkata perlahan, ini semua diatur oleh Nelakusta, kan? Dia sudah memperhitungkan segalanya dan menunggu saat ini untuk memintamu datang ke sini. Para rival lama memang lebih memahami satu sama lain. Hahaha, benar juga. Dewa kejahatan memandang langit, tertawa, dan berkata, teman lamaku ini datang kepadaku pertama kali setelah dia lolos dari segelmu. Setelah sekian lama, pandangannya tentang segala sesuatu telah berubah. Berbicara sampai titik ini, dewa kejahatan perlahan menjelaskan, dan semua orang akhirnya mengerti semuanya. 1000 tahun lebih yang lalu, dewa kejahatan sedang berlatih di alam dewanya sendiri ketika sebuah suara berat tiba-tiba terdengar. Hahaha, kawan lama, kita sudah lama tidak bertemu, apa kau merindukanku? Suara itu jelas terdengar sangat gembira, bergema terus-menerus di alam dewa kejahatan. Nelakusta, kau sudah keluar. Mendengar suara itu, dewa kejahatan membuka matanya dan berkata dengan penuh semangat, sudah beberapa miliar tahun, kan? Bagaimana kau bisa keluar? Ceritanya panjang, sebagian karena keberuntunganku cukup bagus. Seorang pria kecil benar-benar masuk ke ruangku itu, aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Nelakusta tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku berusaha keras sebelum akhirnya bisa lolos dari sana. Sungguh tidak mudah. Dewa kejahatan tentu saja sangat senang karena sahabat lamanya berhasil lolos dari sana. Ia tersenyum dan berkata, baguslah asal kau bisa keluar. Segel dewa kebijaksanaan sangat sulit ditembus. Aku ingin menyelamatkanmu,
tapi sayangnya, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Apa rencanamu sekarang? Asal kau mengucapkan kata-kata itu, aku akan ikut denganmu untuk membalas dendam. Dalam pertempuran terakhir antara iblis dan Dewi Kebijaksanaan, hasilnya adalah tubuh iblis hancur dan esensi ilahinya tersegel. Setelah ia keluar, Dewa Kejahatan tentu saja akan berpikir untuk membalas dendam. Namun di luar dugaan, iblis tidak langsung setuju dan malah menceritakan rencana balas dendamnya kepada Dewa Jahat. Kau, apa ini sepadan untukmu? Menghancurkan esensi ilahimu sendiri. Mendengar rencana iblis, Dewa Kejahatan tercengang. Ia tak pernah menyangka temannya ini akan melakukan hal gila seperti itu. Hahaha, memangnya kenapa kalau itu esensi ilahi? Aku sudah lama melepaskan hal-hal seperti itu. Nelakusta berkata dengan nada meremehkan, lagi pula aku sudah di kaki terakhirku. Lagi pula, kita sudah hidup begitu lama, tidakkah menurutmu itu sangat membosankan? Hari demi hari, berulang kali melakukan hal yang sama. Dalam kehidupan kekal kita, tidak ada kegembiraan atau gairah. Kita hanya hidup demi hidup, itu saja. Karena itu, kali ini, aku berencana untuk memainkan sesuatu yang besar. Namun, kawan lama, setelah semuanya berakhir, aku khawatir aku perlu merepotkanmu dengan sesuatu. Baiklah, katakan saja. Melihat teman lamanya ini bertekad mencari kematian, Dewa Kejahatan hanya bisa menghela napas. Sebenarnya, ia sangat berempati dengan iblis. Kehidupan abadi mungkin terlihat indah, tetapi ketika seseorang benar-benar hidup selama miliaran tahun, rasanya mungkin tidak sebahagia yang dibayangkan. Iblis benar, hidup mereka memang tak berujung. Tapi itu hanya pengulangan hidup mereka hari demi hari. Setiap hari adalah hari yang sama persis, mereka melakukan segalanya semata-mata demi bertahan hidup. Itu saja. Langkah terakhir dari rencana ini adalah menyegel esensi ilahinya. Tentu saja, tidak selamanya. Iblis berkata, aku akan meninggalkan cacat pada segelnya, cacat yang hanya bisa kau lihat dan gunakan saat itu untuk memulihkan esensi ilahinya. Ini. Dewa Kejahatan bertanya dengan heran, kenapa? Hehe, sebenarnya aku juga ingin melihatnya. Iblis tertawa dan berkata, ketika kekuatan ilahinya hilang, apakah dia akan benar-benar jatuh cinta pada manusia biasa? Sangat menarik, bukan? Baiklah, ini rencana yang sangat gila. Dewa Kejahatan berkata tanpa daya, katakan saja, apa yang harus kulakukan? Langkah terakhir dari rencana ini adalah jika aku berhasil menyegel esensi ilahinya, maka orang-orang lain pasti akan memberinya ide. Iblis berkata perlahan, siapa yang tidak menginginkan esensi ilahi Dewi Kebijaksanaan? Karena itu, sahabat lama, di saat yang paling genting, dia akan membutuhkan perlindunganmu. Sudah waktunya untuk mengakhiri nasib burukku dengannya. Kau tidak membencinya. Mendengar bahwa iblis benar-benar ingin dia melindungi Dewi Kebijaksanaan, Dewa Kejahatan sedikit tercengang. Bukankah mereka berdua musuh bebuyutan? Apa yang dia lakukan? Benci. Mungkin dulu aku membencinya, tapi sekarang tidak lagi. Iblis tersenyum, suaranya agak sendu. Dulu, aku memang yang salah. Karena itu, bisa dibilang aku pantas disegel olehnya. Karena itu, sahabat lama, ini permintaan terakhirku sebelum aku pergi. Kumohon berjanjilah padaku bahwa kau akan melakukannya. Baiklah. Akhirnya, Dewa Jahat mengangguk tak berdaya. Aku akan melindunginya saat itu juga, tenang saja. Memang, teman lama masih lebih bisa diandalkan. Akhirnya, iblis tersenyum dan berkata, baiklah kalau begitu. Kali ini, perpisahan untuk selamanya. Ingat, cacat pada segel itu akan ada pada orang yang akan dicintainya. Cacat itu disebut sistem hilang besar. Saat Dewa Kejahatan berbicara sampai titik ini, semua orang telah memahami ceritanya. Jelas sekali, tampaknya iblis masih selangkah lebih maju dan telah merencanakan segalanya sebelumnya. Oleh karena itu, mereka semua melihat ke arah Hong Dali. Ahaha, kenapa kalian menatapku seperti ini? Hong Dali tertawa datar lalu membuka tangannya tanpa daya. Aku benar-benar tidak tahu di mana letak kesalahannya, tidak ada gunanya menatapku. Sepertinya kau orang yang disebutkan teman lamaku. Dewa Jahat menatap Hong Dali dengan ekspresi ramah. Yap, kau tampak sangat akrab dengan putri. Sepertinya hubunganmu dengannya cukup baik. Mereka berdua lahir di Esolil, Dewi Kebijaksanaan adalah seorang putri di masa lalu, itulah sebabnya iblis memanggilnya putri. Bagus, tentu saja hubungan kita baik. Dia istriku. Hong Dali menyeringai, menatap Dewa Kejahatan, lalu berkata, tapi, soal segel itu, bagaimana kita bisa membukanya? Kau juga tahu situasi sekarang sangat tegang, para dewa, iblis, dan semacamnya bisa datang kapan saja. Hehe, kekurangan ini sebenarnya sangat sederhana. Dewa Jahat memandang Dewi Kebijaksanaan, tersenyum, dan bertanya, Putri, aku hanya ingin bertanya padamu, saat ini, apakah kau masih membenci teman lamaku?
Terhadap Dewi Kebijaksanaan saat ini, apakah dia membencinya atau tidak, memang sudah tidak penting lagi. Lupakan saja, itu semua sudah berlalu. Mendengar pertanyaan ini, Dewi Kebijaksanaan tiba-tiba tersenyum. Wajahnya yang sekarang hanya dipenuhi kebahagiaan. Sudah lama sekali, biarlah abu tetap abu. Dia sudah mati dan aku telah menemukan kekasihku. Hong Dali dengan lembut menggenggam tangan Dewi Kebijaksanaan dan berseri-seri kegirangan, berkata, kau akhirnya mengakui bahwa aku suamimu. Ya. Suara Dewi Kebijaksanaan selembut nyamuk, tapi dia mengangguk kecil pada akhirnya. Tepat pada saat ini, cahaya keemasan memancar dari dahi Hong Dali dan menyelimuti seluruh tubuh Dewi Kebijaksanaan. Dan dari dahi Dewi Kebijaksanaan, cahaya hitam menyelimuti Hong Dali. Pada saat yang sama, Dewa Jahat tertawa terbahak-bahak dan mengumumkan, bagus sekali. Kalau begitu, hari ini, aku, Dewa Jahat, Rian Saremesdios, akan menjadi saksinya. Selamat, Putri, karena akhirnya menemukan cinta sejatimu. Semua yang hadir bertepuk tangan meriah. Bab 1316. Pernikahan termegah dalam sejarah. Di alam semesta yang luas, di benih kehidupan, benua Esolil. Tempat ini awalnya menjadi benua tandus, seperti gurun. Kini, daratannya tertutupi pepohonan hijau, burung-burung beterbangan, bunga-bunga bermekaran, dan sungai-sungai mengalir. Segala jenis burung indah di langit dan yang berlarian di tanah semuanya adalah hewan-hewan yang sangat indah. Dan di tengah benua ini terdapat sebuah istana yang sangat besar. Istana itu tinggi, bahkan lebih tinggi dari awan, dan seluruh istana memancarkan cahaya suci. Istana ini bisa dibilang mutiara dunia ini, hal terindah yang pernah ada. Ini adalah tempat paling terkenal di Esolil, bahkan di seluruh dimensi. Namanya disebut Istana Para Dewa. Dan sekarang, di Istana Para Dewa ini, sebuah pernikahan megah tengah berlangsung. Hong Dali mengenakan setelan jas dan berdiri di pintu masuk istana. Setiap kali ada orang yang datang, ia harus menyapanya. Wah, Anda sudah di sini. Silakan masuk dan duduk. Bagaimana saya bisa menyapa Anda? Dewi Bulan, Bean Kusana. Yang datang adalah seorang wanita, atau lebih tepatnya, seorang dewa perempuan. Apakah putri ada di dalam? Kau benar-benar beruntung, putri telah melajang selama lebih dari 10 miliar tahun, ambillah, hadiah untuk putramu. Sambil berkata demikian, ia menyelipkan sebuah kalung kecil ke tangan Hong Dali. Kalung ini, pasti sangat berharga, kan? Hong Dali menatap kalung di tangannya dan berkata, apakah benar-benar baik memberikan ini kepada anakku? Tenang saja. Kekuatannya tidak terlalu besar. Jika dilepaskan sepenuhnya, paling-paling hanya bisa menghancurkan satu galaksi. Sambil berbicara, ia melangkah masuk. Aku masuk dulu, kau bisa melanjutkan kegiatanmu. Hong Dali merasakan seluruh tubuhnya merinding. Petik 2. Apakah benda ini benar-benar cocok untuk diberikan kepada anak-anak? Tentu saja, ini tidak penting lagi, karena ada orang lain yang datang. Hong Dali buru-buru menyambutnya. Ya ampun, halo, silakan masuk. Bolehkah saya tahu nama Anda? Dewa Petir, Srekes Sulusitna. Pria ini berambut seperti tersambar petir. Atau lebih tepatnya, seorang dewa laki-laki. Apakah putri ada di dalam? Aku sudah lama menunggu hari ini, sejujurnya, aku pernah mengejar putri sebelumnya, tapi gagal. Sebaliknya, kaulah yang mendapatkan keuntungannya. Oh ya, katanya lembut, bagaimana putri bisa jatuh cinta padamu? Bisakah kau mengajariku? Karena tak ada harapan lagi untuk mengejar putri, Dewi Bulan juga lumayan. Ah, soal ini. Hong Dali tertawa datar, lalu merendahkan suaranya dan berkata, naik bus dulu, baru beli tiketnya, kau mengerti maksudku. Benarkah? Apakah jurus ini berguna? Dewa Petir buru-buru memasukkan cincin ke tangan Hong Dali dan berkata, cincin hukuman ilahi ini untuk anakmu, aku akan masuk dulu. Sambil berjalan masuk, ia bergumam, naik bus dulu baru beli tiket, apa ini benar-benar berhasil? Bagaimana kalau aku tidak bisa mengalahkannya? Bukankah itu berarti beli tiket dulu baru naik bus? Tapi, artinya, bagaimanapun caranya, aku tetap akan naik bus. Seperti yang diharapkan dari pria yang berhasil mengejar sang putri, ini memang rencana yang bagus. Hong Dali menatap dengan bingung. Petik 2. Lalu, ia memainkan cincin di tangannya. Benda kecil ini seharusnya tidak lebih lemah dari kalung Dewi Bulan, kan? Level orang-orang ini begitu tinggi, barang apapun yang mereka berikan juga merupakan bahaya tersembunyi di tangan seorang anak kecil. Tepat saat ia memikirkan hal-hal ini, sekelompok orang yang dikenalnya tiba-tiba muncul di hadapan Hong Dali. Melihat mereka, Hong Dali bahkan lebih bersemangat daripada melihat para dewa. Bro hahaha. Kakek misterius, paman kepala, kalian ada di sini. Kelompok orang ini adalah si pria misterius dan kelompok dari bumi.
Hahaha, bagaimana mungkin kita tidak ikut serta dalam acara besar ini? Pria misterius itu melihat sekeliling dan berkata, identitasmu berbeda sekarang, tapi kau masih memanggilku kakek misterius. Aku tidak tahan. Hong Dali berseri-seri gembira dan berkata, apa pentingnya? Selama kau bersedia menjadi kakekku, maka kau akan selamanya menjadi kakekku, hehe. Sambil berkata demikian, ia menyapa kepala biro. Paman kepala, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Bagus, kakekmu dan aku baik-baik saja. Kepala biro adalah teman lama Hong Dali, bahkan lebih tua dari pria misterius itu. Ia sangat ramah saat bertemu Hong Dali. Kami tidak membawa barang berharga hari ini karena kebanyakan barang tidak akan berharga lagi bagimu. Akhirnya, setelah berpikir sejenak, kami hanya bisa memberimu sebuah video. Ada videonya. Keren. Hong Dali buru-buru bertanya, di mana, di mana? Cepat, coba kulihat. Seseorang langsung memutar video tersebut. Dalam video tersebut, lingkungan di bumi baru sangat indah, semua kota besar mengalami penembakan yang spesifik. Di sana, semuanya berkembang dengan sangat baik, dan gedung-gedung dibangun dengan sangat cepat. Terlihat bahwa orang-orang menjalani kehidupan yang aman dan nyaman di sana, wajah mereka semua tampak sangat bahagia. Terutama kura-kura hitam, kura-kura besar, dan anak harimau kecil, Quentin, mereka bahkan tersenyum ke arah kamera. Videonya tidak terlalu panjang, hanya kurang dari 5 menit. Namun, cukup untuk menampilkan semua yang ada di bumi baru. Menjelang akhir video, di sebuah alun-alun besar, ratusan ribu orang menatap ke langit, ke arah kamera, dan berteriak serempak, orang-orang dari bumi mengucapkan selamat kepada anak yang hilang, Tuan Muda Dali, atas pernikahan barunya. Suara mereka keras dan pemandangannya sangat spektakuler. Meskipun biaya pembuatan video seperti itu tidak besar, ini jauh lebih bermakna daripada yang diberikan para dewa. Hong Dali begitu tersentuh hingga hampir menangis. Kakekku tetap yang terbaik, ini lebih baik dari apapun. Akhirnya aku tahu kabar semua orang sekarang, hiks. Hehe, semuanya baik-baik saja di bumi baru. Kakek misterius tersenyum dan berkata, cukup banyak orang tua dari keluarga kerajaan Shenglong yang pindah ke sana dan tinggal di kaki gunung menara kehidupan. Ditambah lagi hubungannya dengan Dewi, bumi baru sekarang seperti distrik bagi orang-orang kaya di alam semesta. Kau tidak tahu berapa harga rumah di bumi baru sekarang, harganya bisa membuat orang kaget setengah mati. Benarkah? Hong Dali membelalakkan matanya. Berapa harganya per meter persegi? Kita tidak lagi mengukur dalam meter persegi, sekarang kita mengukur dalam sentimeter persegi. Kepala biro tersenyum dan berkata, 1 sentimeter persegi harganya setidaknya $10.000 Shenglong. Apa? Hong Dali langsung tercengang. Setinggi itu. 1 meter persegi sama dengan 10.000 sentimeter persegi, bukankah itu berarti 1 meter persegi harganya 100 juta? Jangan dengarkan omong kosongnya. Pada akhirnya, kakek misterius masih lebih bisa diandalkan. Kata-katanya memang dilebih-lebihkan, tapi 1 meter persegi memang harganya setidaknya $500.000 Shenglong atau lebih. Bagi anak-anak muda di bumi baru sekarang, selama mereka punya rumah, mereka pasti tidak perlu khawatir tidak bisa menemukan pasangan. Itu sudah pasti. Semua orang yang punya rumah sekarang menjadi sangat kaya. Baiklah, bos, ayo masuk. Saat itu, kepala biro melihat sekelompok besar orang lain datang dari belakang mereka. Ia tahu bahwa Hong Dali yang bertugas menyambut mereka dan buru-buru berkata, pengantin pria akan sangat sibuk hari ini. Hahaha, ya, ayo masuk dulu. Ada banyak dewa di sini, ayo kita berjemur di bawah cahaya dewa juga. Pria misterius itu jelas sedang dalam suasana hati yang baik saat memimpin jalan masuk. Setelah mereka masuk, Hong Dali menatap kelompok orang berikutnya dengan penuh semangat. Hahaha, saudara Tianzong. Kelompok orang ini semuanya mengenakan jubah putih. Orang yang memimpin melompat setinggi 1 meter dan berlari menghampiri saat melihat Hong Dali. Kemudian, mereka berdua berpelukan. Orang itu adalah Yin Tianzong. Hahaha. Dali, kau sungguh mengesankan, bisa berhubungan dengan Dewi sekuat itu. Mereka berdua telah melewati hidup dan mati bersama, Yin Tianzong tentu tahu temperamen Hong Dali. Saat bertemu, mereka sangat ramah. Ia tertawa dan berkata, astaga, mengesankan, kau bahkan bisa menjadi dewa dalam waktu sesingkat itu. Apapun jadinya aku, bukankah aku tetap saudara Dalimu? Hong Dali berseri-seri gembira dan berkata, bagaimana kabarmu di Bima Sakti akhir-akhir ini? Apakah semuanya baik-baik saja? Orang-orang dari Bima Sakti ini berbeda dari tamu-tamu lain, mereka semua dianggap berasal dari kampung halamannya. Saat itu, Jiang Dongliu dan yang lainnya bergegas menyapa Hong Dali juga. Li Tianxing bahkan merasa sedikit malu dan hanya tertawa bodoh. Kita semua hebat. Yin Tianzong tersenyum dan berkata, dengan perlindunganmu, siapa yang berani menindas kita? Bisnis di Bima Sakti sekarang sedang hebat dan sumber dayanya juga melimpah.
Banyak anak muda juga diuntungkan. Aku baru saja mencapai level sektor bintang, haha. Hong Dali melihat semangat dan vitalitas orang-orang ini telah meningkat pesat. Kehidupan mereka mungkin sudah cukup baik sekarang. Bagus, bagus. Hong Dali tersenyum dan berkata, bagus kalau kalian semua hidup bahagia, hehe. Saat itu, Hong Dali melihat Jiang Duxing di antara kerumunan dan bergegas menghampirinya. Salam, Paman. Lalu, ia buru-buru menjilat Jiang Duxing dengan berkata, setelah hari ini, kau akan menjadi ayah mertuaku, hehe. Bagus, bagus. Jiang Duxing menepuk bahu Hong Dali dan berkata, aku tidak akan mengatakan terlalu banyak kata-kata yang tidak berguna, asalkan jangan menindas Qian Suiku. Tenang saja, aku pasti tidak akan. Hong Dali menggaruk kepalanya dan berkata, hubungan kita cukup baik, hehe. Tepat saat ia berbicara, sebuah bayangan gelap muncul di langit. Hong Dali mendongak dan melihat para Zerg ada di sana. Ia tahu hubungan Ji Zining dengan para aristokrat galaksi sedang tidak baik, jadi ia buru-buru berkata, semuanya, silakan masuk, silakan masuk. Aku punya teman lain yang akan datang, hehe. Semua orang tahu bahwa dia akan sangat sibuk hari ini dan langsung masuk. Bajingan kecil, barusan mereka adalah bangsawan galaksi, kan? Begitu Ji Zining mendarat, dia langsung mencubit Hong Dali dan bertanya, kau takut aku akan bertarung dengan mereka atau semacamnya? Suster Zining, lihat apa yang kau katakan. Hong Dali tertawa datar dan berkata, bukankah aku berpikir untuk menerimamu sendirian? Jangan bicara omong kosong, aku mau masuk. Ji Zining langsung menyerbu masuk, tapi tiba-tiba berbalik dan berkata, oh iya, aku menemukan kumbang kaisar emas lain selama ini. Bagus sekali, betinanya, bisa menyamai milikmu. Aku sudah membawanya ke sini. Setelah berkata begitu, dia masuk. Keringat membanjiri kepala Hong Dali. Berikutnya adalah keluarga kerajaan Shenglong yang bersahabat dengan keluarga Hong. Kemudian datanglah sejumlah dewa yang tidak dikenalnya. Ia menerima banyak hadiah, tetapi ia tidak ingat sebagian besar nama mereka. Tak lama kemudian, Gu Feifei dan Qiyuti membawa sekelompok besar orang terpilih dan para siswa dari Divine College. Saat melihat Hong Dali, Gu Feifei menepuk pundaknya dengan keras dan berkata, kerja keras, teruslah berjuang. Kau bisa dianggap sebagai atasanku sekarang. Apa maksudnya? Hong Dali menatap Qiyuti yang buru-buru menjelaskan, saudari Feifei sekarang adalah penguasa dimensi di dimensi ini. Kau suami Dewi Kebijaksanaan, jadi wajar saja kalau kau lebih tinggi darinya. Apa-apaan, Gu Feifei telah menjadi master dimensi. Selamat, selamat, haha. Hong Dali buru-buru memberi selamat padanya. Kamu sudah menjadi master dimensi dalam waktu sesingkat ini, kamu telah mencapai puncak kehidupan. Tidak setinggi dirimu. Gu Feifei mendengus, lalu tersenyum dan berkata, lupakan saja, aku tidak mau buang waktu bicara omong kosong denganmu. Batu jiwa ini kutemukan, untuk anak-anakmu nanti, oh iya, aku ingat Suster Nian Wei sudah 8 bulan melahirkan, kan? Anaknya laki-laki atau perempuan? Bukankah menurutmu itu sangat misterius karena kita baru tahu di hari kelahiran anak itu? Hong Dali sama sekali tidak keberatan dan mempersilakan mereka masuk. Baiklah, baiklah, cepat masuk, hehe. Sebelum masuk, Qiyuti tak lupa berbalik dan berkata, Kak Dali, jangan lupa bawa anakmu ke rumahku kalau sudah besar nanti. Aku sudah membantumu memilih lebih dari selusin naga muda, mereka bisa jadi teman bermain anakmu nanti. Ya, baiklah. Kali ini, tunggangannya pun sudah siap. Tak lama kemudian, Suster Phoenix Hijau dan Raja Naga 7 Warna pun datang. Tak banyak yang perlu diomongkan tentang mereka berdua. Karena bertipe binatang suci, hadiah mereka berdua adalah telur. Intinya, setelah pernikahan hari ini, Hong Dali merasa rumahnya sudah bisa menjadi kebun binatang. Setelah lebih dari 1 jam menerima tamu, para tamu akhirnya sebagian besar sudah hadir, dan acara pernikahan pun akan segera dimulai. Di aula, Dewa Jahat Rian dengan anggun mengangkat tombaknya yang kuat dan memimpin upacara pernikahan dengan lantang. Tuan Hong Dali, apakah Anda bersedia menikahi ke-6 pengantin ini sebagai istri Anda? Hong Dali, ya, aku bersedia. Dewa Kejahatan, tidak peduli mereka kaya atau miskin, sehat atau sakit, apakah kamu masih bersedia bersama mereka selamanya? Pada saat itu, seorang dewa yang duduk di sana keberatan. Orang tua, apa yang kau katakan? Putri kita akan jatuh miskin. Semua dewa lainnya mengikuti. Benar, benar. Wajah tua Dewa Kejahatan memerah. Begini yang tertulis di naskah, apa yang bisa kulakukan? Hong Dali buru-buru berkata, aku bersedia, aku bersedia. Dewa Kejahatan menoleh ke arah ke-6 mempelai dan bertanya, hai para mempelai, apakah kalian semua bersedia dinikahkan dengan mempelai laki-laki? Pengantin, ya, saya bersedia. +6. Dewa Kejahatan, tidak masalah kalau dia. Sampai di sini, dia tidak berani melanjutkan. Lupakan saja,
orang ini tidak akan jatuh miskin. Kemudian, ia buru-buru mengumumkan, saya umumkan sekarang bahwa Hong Dali yang hilang akan menjadi suami istri dengan Dewa Kebijaksanaan Lasada Masoyalin, Dewi Musik Lin Yanwei, Putri Tang Muxin, Ratu Zerk Zhang Yi, bangsawan Jiang Qianshui, dan si ahli teknologi Lin Chuyin. Kemudian, langkah terakhir yang paling ditunggu-tunggu, memasuki ruang pernikahan. Semua orang meregangkan leher mereka dengan penuh harap. Dewa Kejahatan terbatuk kering dan berkata, itu belum mungkin. Langsung pukul dia dan seret dia sampai mati. Langkah selanjutnya kurang lebih sama seperti kebiasaan di bumi. Semua orang makan dan minum, berbaur, dan bersenang-senang. Pada saat itu, Hong Wei Guo dan Lan Ruoxi datang, membawa Hong Dali ke samping, dan bertanya, Dali, di mana kamu berencana untuk tinggal setelah pernikahan? Ini masalah besar. Mereka tidak bisa gegabah dalam hal ini. Aku sudah memikirkannya. Hong Dali menyeringai dan menatap istri-istrinya di sampingnya. Matanya seterang bintang di malam hari. Tentu saja itu ada di dimensi kenikmatan, apa perlu bertanya? Itu memang tempat yang bagus. Mendengar hal ini, Hong Wei Guo mengangguk, lalu mengerutkan kening dan berkata, tapi apakah uangmu cukup di sana? Lagi pula, tempatnya hampir sama dengan bumi tua, merusak perekonomian di sana terlalu parah bukanlah hal yang baik. Yang dimaksud Hong Wei Guo adalah meminta Dewi Kebijaksanaan untuk menciptakan uang dari ketiadaan adalah kebiasaan yang baik. Uang saja sudah cukup. Hong Dali menyeringai dan mengedipkan matanya. Dulu sekali, sistem memberiku planet yang terbuat dari berlian. Kurasa aku akan menjual beberapa kilogram berlian di sana saja saat aku tidak punya pekerjaan. Aku pasti tidak akan kekurangan uang. Setengah tahun kemudian, lahir. Di bumi dalam dimensi kenikmatan, di luar ruang bersalin sebuah rumah sakit, seorang perawat dengan gembira bergegas keluar dan berkata, dia bayi kecil yang montok, beratnya 4 kilogram. Ibu dan anak laki-lakinya selamat, si kecil ini sangat imut. Lahir. Hong Dali yang awalnya gugup langsung melompat setinggi 1 meter dan berkata, di mana dia, di mana dia? Cepat, coba kulihat. Sambil berkata begitu, ia mengeluarkan beberapa berlian dari sakunya dan menyelipkannya ke tangan perawat. Ini hanya tanda terima kasih kecil, terimalah. Perawat itu menerima berlian itu dan bergumam, dia benar-benar memberiku beberapa batu kaca untuk acara yang begitu membahagiakan. Kata-katanya langsung diabaikan semua orang. Hong Wei Guo dengan gembira berjalan berkeliling dan berkata, anak kecil montok, haha. Keluarga Hong kita sekarang punya keturunan. Lan Ruoxi juga berseri-seri kegirangan dan berkata, bajingan kecil, sudahkah kau memikirkan nama anak itu? Nama panggilannya Tang Dou karena dia lahir di Honeypot. Hong Dali tertawa dan berkata, soal namanya, dia akan dipanggil Xiaobao, Hong Xiaobao. Nama ini lumayan, sangat disukai. Hong Xiaobao. Hong Wei Guo dan Lan Ruoxi saling berpandangan, lalu mengangguk puas. Mudah diingat dan disukai, nanti akan diputuskan nama ini. Tamat. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.